Reskrim Mabes Polri langsung bergerak cepat dan merespon laporan sejumlah kader NU terhadap Nur Sukik. Menyebarkan nama baik atau menghina NU. Ya, insya Allah hari ini tuntas juga langsung ke siber. Mampukah dia lolos dari jeratan hukum kali ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat berjuang membela tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Saudara, barusan saya mendengarkan informasi yang sangat menggembirakan bahwa Mabes Polri langsung bergerak cepat menangani laporan yang dilakukan oleh sejumlah kader dan tokoh NU terkait dengan penghinaan yang dilakukan oleh Nur Sukik terhadap ormas Islam terbesar di tanah air ini, yakni Nahdlatul Ulama. Selain itu, Nur Sukik juga terang-terangan menghina Kiai NU, bahkan Ketua Umum PBNU Kiai Said Agil Siraj disebut namanya sebagai salah satu pihak yang ia tuduh sebagai sopir, ibarat sopir mabok. Begitu juga Gus Yakut dikatakan demikian. Organisasi NU dituduh sebagai sarang organisasi orang-orang yang liberal, bahkan disebut organisasi yang isinya PKI. Ini adalah penghinaan yang luar biasa, pencemaran nama baik yang luar biasa. Maka wajar kalau kemudian warga NU di tanah air ini marah dan melaporkan Nur Sukik. Sampai hari ini ada sejumlah kader NU yang telah melaporkannya ke polisi. Yang terakhir adalah kader NU dari Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Bahkan yang melaporkan bukan lagi Ansor atau Banser, tetapi justru kader NU dari kaum ibu-ibu dan tergabung di Denwatser Banyumas, melaporkan Nur Sukik ke Polresta Banyumas kemarin pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2020, tepat dengan peringatan Hari Santri Nasional. Sebelum ini PCNU Cirebon, langsung ketua PCNU-nya juga melaporkan Nur Sukik langsung ke Bareskrim Mabes Polri. Ketua Umum GP Ansor Gus Yakut juga mengatakan melaporkan Nur Sukik, bahkan juga termasuk Refli Harun mengunggah video wawancara dengan Nur Sukik itu di akun YouTube-nya. GP Ansor Jember, Pati, tokoh NU di Kediri juga rame-rame memperkarakan kasus ini ke jalur hukum karena ada merasa bahwa apa yang dilakukan oleh Nur Sukik keterlaluan di dalam menghina Nahdlatul Ulama. Oke, bagaimanakah tanggapan dari Mabes Polri? Berikut ini kita simak keterangan dari Mabes Polri. Adanya beredarnya video kemarin, video yang menyebarkan nama baik atau menghina NU. Ya, pada intinya itu masih proses. Kemarin laporan, sekarang hari ini masih di Robin Op Bareskrim Polri. Tentunya nanti akan disalurkan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim. Siber juga sudah menunggu, apapun nanti tentunya akan diproses penyidikannya. Laporan yang terkait penghinaan, ujaran kebencian terhadap beberapa pengurus NU itu yang ada di medsos. Rekan-rekan monitor kan? Ada seseorang yang diwawancarai di medsos ya. Pada intinya masih berproses ya, karena memang proses administrasi ya, kita tunggu saja. Insya Allah hari ini tuntas juga langsung ke siber. Bagaimana perkembangannya nanti sama-sama kita tunggu ya. Nah, itu ya perkembangan terkini dari kasusnya Nur Sukik. Mudah-mudahan tidak akan lama lagi polisi memproses, kalau perlu nahan langsung Nur Sukik agar tidak terjadi gejolak yang tidak diinginkan. Karena Sukik sudah bukan kali ini saja dilaporkan ke polisi oleh kader-kader NU, tapi juga sudah
sebelumnya juga sudah divonis 18 bulan penjara di Jawa Timur, tetapi tidak tahu mengapa vonisnya hukuman 18 bulan, tetapi kemudian dia masih tetap tidak dimasukkan ke dalam penjara. Nah, kalau kasus ini, kasus yang jelas-jelas ia menyebut lembaga organisasi NU dan menyebut nama-nama tokoh NU, kalau sampai lolos lagi, sampai lepas lagi, ya Masya Allah, kebangetan. Saya percaya bahwa polisi akan bertindak adil sesuai dengan koridor dan peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, khususnya para generasi milenial, inilah perlunya pendidikan, inilah perlunya sekolah, inilah perlunya ngaji yang benar, ngaji ilmu agama yang cukup. Dan ini adalah perintah agama. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya agar menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Bahkan beliau mengatakan bahwa thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu sangat wajib bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, mengapa penting mencari ilmu ini? Agar kita tahu, agar kita bisa membedakan dengan ilmu yang kita miliki. Kita nanti bisa membedakan apa bedanya nyinyir, apa bedanya penghinaan dan kritik. Kritik dan penghinaan itu berbeda, bro. Kalau pendidikannya kurang, sekolah SD saja nggak tamat, wajar kalau kemudian tidak bisa membedakan mana hujatan, mana penghinaan, dan mana kritik. Nah, yang bisa membedakan adalah ilmu, ngaji, sekolah yang cukup. Nah, begitu juga ilmu agama ini penting, agar kita tahu adab, tahu etika, tahu akhlak, itu semua diajarkan oleh agama. Nah, adab inilah, akhlak inilah yang kemudian akan menuntun kita bagaimana caranya kita ngomong yang benar terhadap tokoh-tokoh, terhadap ulama, terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang tua, terhadap pimpinan kita. Ada adabnya, ada etikanya, tidak semau-mau gue. Nah, nanti kalau tidak punya perangkat ilmu itu, maka nggak bisa membedakan. Dikiranya kritik, ternyata ujaran kebencian, ternyata penghinaan, ternyata hujatan. Saya kasih contoh ya, bedanya kritik dan penghinaan. Kalau kita mengatakan demikian, bahwa NU hari ini kurang peka terhadap perkembangan zaman. Mestinya NU bergerak cepat selaras sesuai dengan perubahan zaman. NU cukup tertinggal dalam perkembangan dunia digital dan media sosial. Oleh karena itulah siapapun yang memimpin NU ke depan haruslah tokoh-tokoh yang peka dan paham akan pentingnya media sosial. Ini kritikan contoh. Tetapi kalau kalimatnya begini misalkan, NU kurang ajar, yang di dalamnya adalah PKI semuanya, maka kata-kata ini adalah ujaran kebencian. Kalimat ini adalah penghinaan, bukan kritik. Paham ya, bro? Paham ini yang suka keluar-keluar, pakai jubah, pakai serban, padahal Anda bukan ulama, Anda tidak berilmu. Itu bedanya kritik dan penghinaan. Makanya sekolah yang benar dulu, ngaji yang benar dulu, setelah itu Anda baru ngomong di mimbar. Setelah itu Anda kemudian berceramah, muter-muter, sehingga apa yang Anda sampaikan berdasarkan dengan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan nafsu, bukan berdasarkan emosi. Oke, saya kira itu dulu vlog hari ini. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya bagi kita semuanya untuk berhati-hati di dalam kita menggunakan media sosial, di dalam kita berpendapat dan mengkritik orang lain. Bedakan mana kritik dan mana penghinaan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.